Suatu hari anak saya Jaden, dia meminta sesuatu dari saya. Dan dia bilang seperti biasanya, Daddy. Ngomong-ngomong nama saya Jeffrey ya. Saudara pasti sudah tahu, nama saya bukan Daddy. Daddy adalah hanya panggilan saja. Karena dia memanggil orang tuanya, Jaden memanggil orang tuanya dengan sebutan Daddy and Mommy. Daddy, I want to buy something. Dia mau membeli sesuatu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat kepingin untuk mempunyai sesuatu itu. Mainan yang dia sangat pingin dan dia sangat mau untuk memiliki. Ya, mainan itu cukup menarik dan sehingga dia terus memintanya kepada saya. Sampai suatu hari akhirnya dia memiliki mainan tersebut. Dan saya lihat dia sukacita, saya lihat dia begitu excited. Sampai pada suatu hari, dia meminta kepada saya. Ini juga sama-sama permintaan yang dia katakan kepada saya, namun isinya berbeda. Sebelum tidur, dia meminta kepada saya untuk menceritakan tentang sebuah cerita, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan sebutan bedtime story. Dia di atas tempat tidur sebelum dia mau tidur, setelah dia berdoa, lalu dia bilang sama saya, Daddy, tell me story, tell me something, tell me about a story. Saya tanya, mau story apa? Any kind of story. Dan saya bilang, Bible story? Ya, Daddy. Dan saudara, apa yang saya lihat, apa yang saya temukan dari reaksinya, responnya Jaden, anak kami, dia begitu tertarik dan dia begitu bersuka cita, dia begitu luar biasa, benar-benar memperhatikan apa yang saya ceritakan kepada dia. Bahkan waktu saya lihat wajahnya, matanya hampir tidak berkedip, karena dia benar-benar memperhatikan kata demi kata dari apa yang saya sampaikan kepadanya. Hari ini, tentunya setiap kita tahu tentang hal berdoa, atau tahu tentang hal di mana saudara dan saya, kita harus berada di dalam hadirat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak orang yang berpikiran bahwa doa adalah tentang meminta. Tapi hari ini kita belajar hal yang baru, bahwa doa sebenarnya tidak hanya tentang hal meminta, tapi bagaimana saudara dan saya punya quality time bersama dengan Tuhan, punya waktu yang sangat berkualitas dengan Tuhan. Bukan hanya kita meminta kepada Tuhan, minta nggak salah, tapi firman Tuhan katakan, bawalah semua permohonanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Dan yang terutama adalah mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada saudara yang namanya Maria dan Marta. Maria dan Marta ini adalah orang-orang yang sangat-sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam rumah mereka, apa yang dilakukan Maria? Maria langsung duduk dekat kaki Yesus. Dan Maria terus mendengarkan perkataannya, Alkitab katakan. Tapi apa yang dilakukan Marta? Marta sibuk di belakang. Marta sibuk mempersiapkan makanan. Marta sibuk mempersiapkan semua yang nanti mau disajikan. Ya, atau biasanya kalau zaman sekarang biasanya sibuk mempersiapkan untuk ramah tamah. Sebenarnya apa yang Yesus mau, Yesus tidak fokus kepada makanan dan minuman, artinya kepada kesibukannya Marta. Yesus tidak fokus kepada hal tersebut, tapi apa yang Yesus sampaikan adalah jadilah seperti Maria, karena Maria telah mengambil bagian yang terbaik dan bagian yang terbaik itu tidak akan diambil daripadanya. Apa maksudnya hari-hari ini? Mari yuk, bagaimana kita hidup mengiring Tuhan Yesus. Mari saudara dan saya, kita sediakan waktu yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Kita sediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Buka hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Roh Kudus, untuk bekerja, untuk mengatakan apa yang firman Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau orang dunia berkatakan meditation, tapi lebih daripada meditation, saudara dan saya, kita punya Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya, di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya
seperti apa yang dilakukan Maria, duduk dekat kaki Yesus dan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, menerima rohnya yang kudus dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya setiap kita akan lebih kuat maju berjalan, akan lebih tenang, akan lebih damai, akan lebih melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizatnya dinyatakan buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk kita sediakan waktu lebih lagi bersama dengan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan. Maria lebih memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Menghadapi masa-masa yang sulit ke depan, hari-hari yang tidak menentu, yuk dekat dengan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.